Lagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 Lintang Selatan dan 107,70 Bujur Timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela. Akibatnya puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Again, today it's very difficult to hide something, so whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal, this is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski.
Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garsela. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Status di Puskesmas Kertasari banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari. Di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrus seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik.
Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela. Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. So again, today it's very difficult to hide something. So whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal. This is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garsela. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1.
Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Wah. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Status di Puskesmas Kertasari banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari. Di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Wah. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela.
Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9:41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Today it's very difficult to hide something, so whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal, this is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9:41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garsela. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT
Oke. Status di Puskesmas Kertasari banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari, di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Wah. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela. Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun Kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Today it's very difficult to hide something, so whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal, this is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garcella. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Status di Puskesmas Kertasari, banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari, di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Hari ini jam
Jam 9.43. Situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela. Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km.
Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. On the game, today it's very difficult to hide something. So whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal. This is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garsela. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial, terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Status di Puskesmas Kertasari banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari. Di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrus dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu,
18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela. Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun Kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Today it's very difficult to hide something, so whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal, this is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garsela. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial, terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Status di Puskesmas Kertasari banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari. Di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kartasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik.
Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela. Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak, Kabupaten Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. On the game, we also today it's very difficult to hide something. So whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal. This is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tak berpotensi tsunami. Dari hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di darat, tepatnya 25 km tenggara Kabupaten Bandung. Ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar Garsela. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Sementara itu, berdasarkan monitoring BMKG, terdapat 5 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo sebesar 3,1.
Sejauh ini belum dilaporkan mengenai jumlah korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Namun dari pengamatan media sosial terdapat kerusakan bangunan di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Allahu Akbar. Wah. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Status di Puskesmas Kertasari banyak yang kecelakaan akibat gempa. Lapor sementara. Lapor keadaan bangunan Puskesmas Kertasari. Tenda darurat Puskesmas Kertasari. Di kecelakaan gempa bumi di wilayah Kertasari. Di Kecamatan Kertasari, ini bangunan Puskesmas Kertasari terjadi gempa. Allahu Akbar. Wah. Hari ini jam 9.43 situasi Puskesmas Kertasari setelah dilanda gempa. Gedung UPT Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gempa hari ini guncang Bandung 5 kali. Jakarta diintai megatrust dan tsunami. BMKG ungkap data. Total 23 daerah diguncang gempa sepanjang Agustus-September. Bahkan 4 wilayah diantaranya ada potensi segmen megatrust seperti di Jawa Barat dan Aceh. Gempa hari ini, Rabu, 18 September 2024, pagi terjadi di Jawa Barat dengan kekuatan 5,0 magnitudo, terasa di beberapa wilayah Jawa Barat seperti terutama Bandung. BMKG mengatakan pusat gempa berada di koordinat 7,22 lintang selatan dan 107,70 bujur timur, berjarak 21 km arah barat daya dari Kabupaten Garut. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, terjadi pukul 9.41 WIB di Garut yang dirasakan selama 35 detik dan sempat membuat masyarakat keluar rumah. Begitu juga di Bandung Barat. Sementara pemerintah DKI Jakarta, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta mulai waspada dan melakukan eduksi dan siaga. Ketua Subkelompok Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, melakukan edukasi seperti simulasi gempa bumi di beberapa fasilitas publik. Ia berharap, masyarakat semakin cerdas mengolah informasi terkait gempa megatrust sehingga tidak panik. Sebab subduksi megatrust Selat Sunda dengan potensi 8,7 magnitudo potensi gempa merusak dan tsunami dengan durasi 15 detik. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, di Selat Sunda menyampaikan, ada akumulasi energi 8,7 magnitudo. Terakhir, di zona ini terjadi gempa pada 1757 dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Sementara itu, potensi tsunami di bawah 0,5 meter. Gelombang tsunami membawa energi yang mendorong. Sangat membahayakan walaupun ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Gempa bumi yang mengguncang Bandung, Jawa Barat pada Rabu pagi disebabkan oleh aktivitas sesar Garut Selatan atau Garsela.
Akibatnya, puluhan bangunan di Bandung dan Garut mengalami kerusakan. Kepala BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan pusat gempa berada di darat, yakni 24 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan analisis BMKG, gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan gempa dirasakan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan hingga ke Garut. BMKG mencatat hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa susulan sebanyak 5 kali dengan kekuatan yang lebih kecil. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area yang rawan terdampak gempa. Data yang dihimpun kompas.com, ada 30 rumah dan 2 masjid yang rusak di Kecamatan Pasirwangi, Garut. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat masih terus mendata jumlah kerusakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Bandung dan sekitarnya juga sempat dirasakan oleh tim Persib Bandung. Hal ini terjadi ketika dilakukan konferensi pers jelang pertandingan melawan Tayport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Rabu 18 September. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, seketika menghentikan pernyataannya ketika merasakan getaran gempa. Beberapa orang di ruangan pun sempat terlihat panik hendak menyelamatkan diri, termasuk pemain Persib Bandung, Nick Wipers. Namun, Hodak memilih bertahan sembari menenangkan orang-orang di ruangan konvers. Untuk diketahui, gempa bermagnitudo 5,0 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Rabu 18 September pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di Garut dengan kedalaman 10 km. Getaran gempa juga turut dirasakan oleh masyarakat di sekitaran Garut hingga Bandung. Dipastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Today it's very difficult to hide something. So whatever he tell them, this one they can find on videos. This is normal. This is part of tradition. Gempa. This is here very usual. Is it luck or it's on the game? Download Tribun X